Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekalian, berjumpa kembali dengan Bapak. Insya Allah beberapa menit ke depan kita akan sama-sama mencermati, kemudian mendiskusikan konsep tentang hukum Kirchhoff di kelas 12 MIPA, khususnya SMA Negeri 4 Kota Bengkulu. Berharap prinsipnya Anda sekalian, walaupun pembelajarannya jarak jauh, Anda sekalian tetap Bapak harapkan untuk dapat selalu menggali informasi dari berbagai sumber yang ada. Anda sekalian yang Bapak banggakan, nanti hukum Kirchhoff dalam rangkaian arus arah ada dua. Nanti ada hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Nah, nanti kita awali dari mendiskusikan tentang hukum pertama Kirchhoff. Perhatikan gambar rangkaian berikut. Jadi ada sumber tegangan yang dihubungkan dengan 3 resistor R1, R2, R3 dan rangkaian kita nyalakan atau menjadi rangkaian tertutup. Nah, dari rangkaian di sini terlihat sumber arus sebelum memasuki hambatan R1 dan R2 besarnya 10 ampere. Ketika memasuki titik cabang yang pertama, junction yang pertama, arus akan terbagi menjadi I1 2 ampere, I2 3 8 ampere. Kemudian I8 ampere juga begitu masuk cabang yang kedua akan terbagi menjadi I2 3 ampere, I3 5 ampere. Dan seterusnya, begitu masuk ke titik cabang yang berikutnya, ya, 5 dan 3 ampere, ini akan menjadi 8 ampere, dan 8 dan 2 ampere akan menjadi 10 ampere. Nah, dari tayangan animasi yang kita lihat bersama-sama tadi, itu bisa membuktikan bahwasanya arus total yang masuk melalui suatu percabangan dalam sebuah rangkaian itu akan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik cabang tersebut. 10 menjadi 8 dan 2, kalau kita jumlahkan sama dengan 10. 8 menjadi 3 dan 5, dijumlahkan menjadi 8 dan seterusnya. Maka itu disebut dengan hukum pertama Kirchhoff. Lalu bagaimana hukum kedua Kirchhoff? Perhatikan gambar berikut. Jadi ada sumber tegangan dihubungkan dengan R1, R2, R3. Artinya ada hambatan 1, hambatan 2, hambatan 3. Nah, karena dia terangkai secara seri, maka arus yang mengalir akan sama, 5 ampere, konstan arusnya. Di R1 5, di R2 5, dan seterusnya. Ketika kita cek tegangannya menggunakan alat ukur, ingat apa namanya? Voltmeter. Kita lihat berapa tegangan pada masing-masing variabel dari rangkaian tersebut. Perhatikan R1, R2, R3 mula-mula masih 0. Kita cek di R1 5 volt, di R2 4 volt, di R3 3 volt, sumbernya 12 volt. Nah, apa hubungannya? Tepat sekali Anda, ketika kita jumlahkan, maka jumlahnya akan sama dengan tegangan sumbernya. Atau V total sumber P1 tambah P2 tambah P3. Nah, kalau kita pindah ruaskan, dikurang, maka hasilnya akan bernilai sama dengan 0. Artinya apa? Tegangan atau beda potensial pada sebuah rangkaian tertutup, itu jumlahnya ini maksudnya 0 ya, adalah bernilai sama dengan 0, atau jumlah aljabar sumber GGL plus tegangan pada masing-masing hambatan akan bernilai sama dengan 0. Nanti dinyatakan dengan persamaan dalam tanda kotak yang kita kenal dengan hukum 2 Kirchhoff. Ya. Sigma epsilon atau jumlah GGL, sigma I kali R jumlah tegangan akan bernilai sama dengan 0. Nah, berikutnya Anda sekalian, bagaimana strategi kita untuk mengaplikasikan hukum Kirchhoff? Di langkah yang pertama, nanti beri nama setiap cabang. Jadi kalau ada cabang, kasih nama, bisa cabang 1, cabang 2, misalnya N1, N2, ya, atau A, B, C, dan seterusnya.
Silakan. Kemudian tetapkan arus, perkiraan arah arus setiap cabangnya, ya. Nah, biasanya nanti mengikuti konvensional dari kutub positif ke kutub negatif. Yang berikutnya ada perjanjian tanda untuk GGL. Nah, gampangnya lihat, kalau dia berasal dari positif menuju negatif, panahnya nih, ini panahnya. Nah, ini ya, ketemu positif dulu, maka GGL-nya positif. Dan ketika dia panahnya ketemu negatif dulu, maka GGL-nya negatif. Ya. Ulangi, ketemu positif dulu, GGL-nya positif, ketemu negatif terlebih dahulu, maka GGL-nya akan bertanda negatif. Kemudian yang berikutnya bagaimana untuk arus? Gampangnya kalau dia searah, nih, panah arus dengan panah loop, nanti disebut putaran loop, ini searah, kanan-kanan juga, kiri-kiri juga, atas ke atas juga, ke bawah juga, dan seterusnya. Prinsipnya searah maka positif. Tapi kalau arusnya ke kanan, loopnya ke kiri, maka disebut berlawanan arah, tandanya akan menjadi negatif. Anda sekalian, untuk memahami bagaimana menggunakan itu, ya, kaidah-kaidah atau aturannya kita perhatikan contoh soal berikut. Ada sumber tegangan GGL E1 9 volt, E2 3 volt, dihubungkan dengan hambatan R1 2 ohm, R2 4 ohm, R3 6 ohm seperti pada gambar. Maka tentukan kuat arus yang mengalir. Ini Bapak ambil dari sumber ujian nasional 2013. Nah, strateginya nanti kita buat putaran loopnya. Dari mana? Dari GGL yang terbesar ke yang terkecil. Jadi muternya dari yang besar ke yang kecil kalau hanya ada 2. Ya. Jadi kemana mutarnya? Dari 9 volt menuju ke 3 volt. Nah, jadi kita gunakan hukum 2 Kirchhoff. Jadi panahnya, arusnya, seperti ditunjukkan pada panah warna merah. Jadi muternya dari 9 ke 3 nih, atau yang kita sebut arah putarannya searah putaran jarum jam. Semuanya nih. Ya. Nah, nanti perhatikan. Sehingga ketika ketemu dengan GGL1, E1, ini panahnya. Kan putarannya searah jarum jam. Ketemu dengan GGL2, ke sini panahnya. Ketemu yang mana dulu? Untuk E1, GGL1, ketemu positif dulu. Maka tandanya nanti, ulangi, ketemu negatif dulu, maka tandanya negatif. Kalau yang E2, ketemu positif dulu, maka nanti tandanya positif. Nah, sehingga kita gunakan persamaan dari hukum 2 Kirchhoff, jumlah aljabar GGL. Ini E, epsilon ya, maksudnya sama. Dengan arus kali hambatan juga tegangan bernilai sama dengan 0. Mana yang positif? E2, yang negatif E1. Jadi supaya gampang menghitungnya, Anda sekalian, nanti kita tuliskan dari yang positif dulu. Ya. Nah, jadi kita tuliskan E2 kurang E1. Kasih tanda kurung boleh. Kemudian I kali R2, I kali R3, I kali R1. Ini maksudnya apa? Karena dia seri, maka arusnya sama. I sama, jadi nggak perlu kita tuliskan I1, I2, I3. Nah, ya, jadi kita tuliskan kembali tadi GGL-nya yang positif terlebih dahulu.
Nah, I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I. Nah, makanya kita tuliskan I saja di sini. Kita masukkan nilainya Anda sekalian. Ya. Ini 2 tadi 3 volt. Kemudian satunya 9 volt. Jumlahkan hambatannya. Ya. Kita ketemu hasilnya berikut, maka I-nya sama dengan 6 dibagi 12 atau setengah ampere. Jadi jawabannya 2 ampere. Gampang ya. Nah, perhatikan lagi soal berikutnya, Anda sekalian. Ini ada 2 rangkaian. Nah, berapa besar daya pada hambatan 2 ohm? Ini tadi kuncinya kita buat nama cabangnya. Nah, kalau di sini di soal sudah dituliskan A, B, maka kita nggak perlu kasih nama lagi. Jadi sudah ada cabang A dan cabang B. Nah, ya, cabang A dan cabang B. Ingat bagaimana mencari daya? Bisa tegangan kali arus atau I kuadrat arus kuadratnya dikali hambatan. Karena hanya ada hambatannya di sini, tegangannya belum ada, maka nanti boleh kita gunakan yang hasil kali arus kuadrat dengan hambatan. Artinya apa? Berapa arus yang mengalir pada hambatan 2 ohm? Jadi harus kita tentukan dulu arusnya, I-nya. Bagaimana cara menentukan arusnya? Yuk kita gunakan penerapan hukum Kirchhoff kembali. Kita kasih simbol. Jadi dari GGL yang pertama, ya, keluar nanti arus. Ini positif, ini negatif. Yang panjang positif. Ini juga positif, ini negatif. Terus yang pertama. Kemudian dari tegangan yang berikutnya nanti keluar arus yang kedua dari positif. Nah, ke titik cabang A ada I1, ada I2. Nanti masuk di titik cabang A tersebut yang warna hijau, maka kita simbolkan boleh jadi arus yang ketiga atau I3. Masuk lagi titik cabang B keluar, titik cabang B nanti menjadi I1 dan I2 lagi. Jadi sekali lagi kita tentukan berapa arus yang mengalir pada hambatan 2 ohm. Jadi kalau menurut hukum pertama Kirchhoff nanti arus yang masuk titik cabang apa? I1 dan I2. Titik cabang A. Arus yang keluar apa? I3. Sama dengan I3. Mari kita tentukan loop yang pertama dulu. Jadi putarannya searah jarum jam. Jadi supaya Anda sekalian tidak bingung membedakannya, ya. Nanti kita lihat pada masing-masing loop terlebih dahulu. Ya. Kenapa loop 1 putarannya searah jarum jam? Karena dari positifnya ke negatif. Kenapa loop 2 berlawanan? Ya, karena diputar dari positif ke negatif, ya, sehingga jadi berlawanan. Mutarnya gini. Kalau yang ini mutarnya gini. Yuk kita lihat loop yang pertama dulu. Kita gunakan aplikasi hukum 2 Kirchhoff-nya. Jadi kalau lihat panahnya, ini dari mana, Nak? Ketemu apa dulu? Negatif, baru positif. Maka GGL-nya akan bertanda negatif. Maka dituliskan min 4. Arus 1 dan arus 3-nya searah. Ini I3 yang warna hijau tadi. Maka tandanya positif. Ya. Arus 1 ketemu 4 ohm.
Maka I1 kali 4 arus 3 ketemu 2 ohm, I3 kali 2. Ya, ini makanya I1-nya dikali 4, I3-nya dikali 2. Sehingga dari persamaan ini ya, bisa kita substitusikan I3 tadi apa? I1 tambah I2 kita gantikan. I3 ini kita gantikan menjadi I1 tambah I2. Ya. Sehingga persamaan tadi ya menjadi 4 tambah 2 menjadi 6. Menghasilkan persamaan pertama, kita sederhanakan sama-sama dibagi 2 semua. Jadi min 2 volt tambah I1 kali 3 ohm tambah I2 kali 1 ohm bernilai sama dengan 0. Ini nanti akan menjadi persamaan 1. Kenapa? Karena diperoleh dari loop 1. Nah, sekarang perhatikan loop yang kedua. Yang satu Bapak hilangkan dulu. Kita lihat yang kedua saja. Lihat. Ini dari negatif positif. Lihat panahnya. Muternya kan gini. Maka kalau kita lihat muternya, berarti panahnya ke situ. Maka sumbernya min 4 volt. Ketemu negatif dulu. I2 hambatannya 4, I2 kali 4, I3 hambatannya 2, I3 kali 2. Persis sama dengan loop 1 tadi, I3 kita gantikan jadi apa? I1 tambah I2. Ya, di persamaan ini juga kita substitusikan. Sekali lagi, kenapa I2 dan I3 positif? Karena searah nih, putarannya searah dengan arah putaran loop. Ya, ini kita gantikan lagi. Ini. Nah, sehingga kita menemukan persamaan berikutnya. Ya, 4 dengan 26. Ya. Nah, ketemu persamaan dari loop kedua atau persamaan kedua. Dari dua persamaan ini, persamaan 1, kotak yang 1, loop 1, persamaan 2, kotak yang kedua, ini bisa kita selesaikan. Ingat matematika ada metode eliminasi, metode substitusi, sehingga kita menemukan arus 1 ya akan bernilai sama dengan arus 2 sama dengan setengah ampere. Nah, bagaimana caranya? Anda kerjakan sendiri ya, gunakan matematikanya ya. Di kertas yang lain nanti ketemunya akan sama dengan setengah ampere. Sehingga karena arus 1 dan 2 setengah, maka I3-nya akan jumlah. Setengah ditambah setengah ketemu arusnya 1 ampere. Berarti arus yang I3 yang lewat 2 ohm 1 ampere. Sehingga dayanya I kuadrat kali R3. I3 kuadrat I-nya 1 kuadrat kali R3-nya 2 ohm atau pada hambatan 2 ohm. Sehingga dayanya ya bisa kita hitung 1 kuadrat 1 ampere kuadrat kali 2 ohm sama dengan 2 watt. Nah, gitu. Ya. Udah kan Anda sekalian? Jadi walaupun sepertinya persamaannya banyak, ya, jangan bingung, prinsipnya tetap sama. Jadi kita gunakan hukum Kirchhoff, ambil dulu loop 1 buat persamaan 1. Kemudian cermati loop 2 buat persamaan 2. Bila perlu abaikan dulu. Ketika loop 1 yang kita lihat, loop 2 abaikan dan sebaliknya. Ketika loop 2 yang kita lihat, loop 1-nya abaikan. Nih, Bapak potong. Nah, gitu. Ya. Jadi jawabannya yang A. Untuk soal yang kedua.
Ini sudah mengaplikasikan hukum 1 dan hukum 2 Kirchhoff. Jadi yang ini kan hukum 1 tadi. Jumlah arus yang masuk titik cabang akan sama dengan total jumlah arus yang keluar. Jadi yang masuk kan I1 dan I2. Yang keluar kenapa nggak dijumlahkan? Kan hanya I3. Nah, ini yang masuk I1 tambah I2, yang keluar hanya I3. Di hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Nanti banyak mengerjakan soal-soal tentang hukum Kirchhoff. Nanti insya Allah akan lebih membuat Anda memahami menggunakan persamaan dari hukum 1 dan hukum 2 Kirchhoff.
Anda sekalian, demikian tadi pembahasan mengenai hukum Kirchhoff pada rangkaian arus searah, dan juga sudah kita sama-sama lihat beberapa contoh soal terkait ke penerapan khususnya hukum pertama dan hukum kedua Kirchhoff. Nanti senantiasa Anda menggali informasi dan buat sebuah resume sendiri ya. Hukum 1 bagaimana ya bunyinya dan apa persamaan atau formulasi yang berlaku, begitu juga dengan hukum 2 Kirchhoff. Nah, insya Allah nanti sebelum Bapak memberikan soal-soal penugasan terkait materi yang sudah kita diskusikan, prinsipnya tetap mencari informasi dari berbagai sumber, dan Bapak juga akan memberikan banyak-banyak contoh soal ya, yang Bapak juga ambil dari berbagai sumber. Khususnya pendekatannya bertaraf nasional ya, walaupun nanti ujian nasional sudah diganti formatnya nanti ya. Demikian Anda sekalian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.